Kurang apa lagi Anies Baswedan untuk Jakarta? Dari awal Anies memimpin sampai sekarang ini, saya jadi bertanya-tanya, kurang apa lagi Anies Baswedan untuk Jakarta? Saya sudah mencatat sebagian rekam jejak Anies ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, yang barangkali akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai ya. Mengenai solusi banjir Jakarta misalnya, Anies Baswedan pada waktu itu menyalahkan Ahok karena kebijakan yang dilakukan Ahok itu salah, katanya. Ide Ahok adalah membuat sebuah gorong-gorong raksasa menjadi penampungan air, agar ketika hujan, air dapat ditampung dan setelahnya akan dibuang ke laut dengan pompa. Tentunya hal ini bukan ngasal atau hanya sebatas percobaan, akan tetapi hal seperti ini telah dilakukan oleh beberapa negara lain, termasuk Jepang, dan terbukti berhasil mengendalikan air dan meminimalkan terjadinya banjir. Namun cara seperti itu rupanya tidak diterima oleh Anies. Sebaliknya, Anies memandang cara tersebut adalah sebuah kesalahan. Sampai-sampai Anies memetik ayat Al-Quran untuk menyalahkan cara Ahok tersebut. Tentu saja, Anies berhasil oleh karena permainan kartu agamanya. Apa yang terjadi setelahnya? Anies kewalahan menangani banjir Jakarta dan menuntutnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang Ahok lakukan. Sehingga beredar video lucu Anies mengenai penanganan masalah banjir Jakarta. Bisa sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Woi, udah pada berenang belum? Itu kita butuhkan untuk bisa memompa dengan cepat air ke laut. Woi! Masih ingat dengan rencana anggaran lem 82 miliar dan pulpen 123 miliar? Ini anggaran yang aneh. Beruntungnya rencana penggunaan anggaran yang tidak masuk akal ini bocor sebelum disetujui. Tapi dengan santainya Anies Baswedan menanggapi hal tersebut dengan berkata bahwa itu terjadi karena kesalahan dalam penulisan dan menyalahkan sistem e-budgeting Ahok yang salah atau tidak smart. Anies juga menentang pembangunan pulau reklamasi dengan berbagai macam alasan yang buat saya menggelikan, yaitu pembangunan reklamasi bisa terjadi kenaikan air laut atau banjir, katanya. Masih tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Tapi sekarang Anies malah melakukan pembangunan reklamasi Ancol, namun dengan penyebutan yang berbeda, yaitu perluasan daratan. Anies ini gimana sih? Namanya reklamasi itu adalah perluasan atau penciptaan daratan. Anies tahu hal ini akan diprotes oleh banyak orang termasuk pendukungnya. Dan memang benar beberapa pendukung Anies protes tentang hal ini. Mereka bilang, katanya kok menolak reklamasi. Tapi kok reklamasi sih? Barangkali karena sudah banyak dibicarakan orang-orang, Anies kembali memainkan permainan kartu agamanya, yaitu secara tiba-tiba Anies bilang akan membangun Masjid Apung dan Museum Nabi. Jelaslah hal ini dilakukan Anies untuk mendapat dukungan secara khusus dari kaum mayoritas. Yah, begitulah, permainan kartu agama memang sangat efektif di Indonesia ini. Dan hal inilah yang membuat Anies menang di Pilgub sebelumnya. Makanya muncul sebutan gubernur seiman, yang penting seiman. Gimana? Kurang apa lagi Anies untuk Jakarta? Sekarang lagi ramai diperbincangkan tentang kehadiran Tugu Peti Mati dengan tulisan peti korban COVID. Ada juga patung pakai masker yang entah apa maksudnya. Yang pasti hal ini hanya membuang anggaran saja. Barangkali ya biar kelihatan eksis saja, biar orang melihat bahwa Anies terus berusaha di tengah-tengah pandemi ini. Ya tinggal tunggu aja sih, nanti juga dibongkar.
Anies kan gitu, suka bikin sesuatu yang entah apa manfaatnya setelah sekian waktu dibongkar. Sama seperti instalasi bambu getah-getih kebanggaan Anies itu yang anggarannya sampai 1,5 miliar. Sekarang kemana tuh? Lenyap, dibongkar. Maka toko peti mati juga nanti akan bernasib sama. Tentu gak sampai di situ. Sekarang Anies merencanakan sepeda untuk bisa masuk tol. Masuk tol? Padahal jelas dalam peraturan yang berlaku sepeda tidak boleh masuk tol. Dan untuk apa coba sepeda masuk tol? Anies memang senang melanggar peraturan. Sebelumnya juga kan Anies pernah mengizinkan penggunaan sebagian ruas jalan di Tanah Abang untuk kepentingan berdagang. Terkesannya si Anies ada di pihak warga, tapi sebenarnya kan ngawur. Sekarang Anies ingin sepeda masuk tol. Tentu saja hal ini hanya gimmick, unfaedah, aneh, dan inilah Anies. Kadang idenya itu di luar nalar, lain daripada yang lain. Bagi saya ini aneh. Tapi mungkin karena sekarang lagi ramai-ramainya orang naik sepeda, maka memanfaatkan situasi. Mungkin tujuannya untuk menarik perhatian para pesepeda yang sekarang ini sangat banyak jumlahnya, untuk melirik sang gubernur yang ternyata memperhatikan situasi rakyatnya. Ya, begitulah. Kurang apa lagi Anies Baswedan?